Halo, perkenalkan nama saya Rara Ratri Citra Dewi dengan nomor NIM 22108244082 dari kelas 5 FPG SD nomor presensi 39. Baik, yang pertama ada review dari video yang berjudul Top 10 Technologies to Learn in 2022. Di dalam video tersebut mengandung 10 teknologi yang digunakan pada saat ini, yaitu yang pertama ada AI, kemudian yang kedua ada cloud service, kemudian yang ketiga ada blockchain, kemudian yang keempat ada cyber security, dan yang kelima ada IoT atau Internet of Things. Baik, selain dari 5 teknologi yang sudah disebutkan tadi, masih ada 5 lainnya, yaitu yang keenam 5G networks atau Internet 5G, kemudian yang ketujuh ada quantum computing, yang kedelapan ada big data, dan yang kesembilan ada AR and VR, yang ke-10 atau yang terakhir adalah robotik. Baik, setelah kita membahas mengenai review video, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan, di antaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan teknologi. Pertama yaitu bidang kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan AI untuk menganalisis gambar medis seperti X-ray, MRI, dan CT scan untuk mendeteksi penyakit lebih akurat dan lebih cepat. Kemudian dalam bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Teknologi informasi memungkinkan adanya platform pembelajaran online yang memudahkan siapa saja untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas tinggi tanpa terbatas ruang dan waktu. Setelah kita membahas dalam bidang kesehatan dan pendidikan, selanjutnya kita akan membahas dalam bidang lingkungan dan transportasi. Dalam bidang lingkungan, teknologi informasi memungkinkan adanya sensor yang nantinya ditempatkan di berbagai lokasi yang dapat mengumpulkan data mengenai kualitas udara, suhu, kelembaban, serta perubahan lingkungan lainnya yang akan memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang transportasi. Teknologi informasi memungkinkan adanya sistem navigasi global yang memungkinkan pengguna untuk menemukan lokasi dan rute tercepat, serta untuk menyediakan peta digital yang terus diperbarui dengan informasi lalu lintas real time. Baik, beralih pada topik yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan teknologi informasi pada saat ini dan masa lalu. Dapat dilihat dari aspek yang pertama yaitu aspek perangkat. Di masa lalu itu menggunakan komputer besar, sementara pada saat ini menggunakan smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Kemudian aspek jaringan pada masa lalu itu masih terbatas dengan kecepatan yang rendah. Sementara pada saat ini penggunaan jaringan itu dengan internet berkecepatan tinggi dan jaringan nirkabel. Kemudian aspek penyimpanan data pada masa lalu itu masih terbatas pada penggunaan hard disk berkapasitas kecil, sementara saat ini lebih menggunakan cloud storage dengan hard disk berkapasitas besar. Kemudian aspek akses informasi. Pada masa lalu itu masih terbatas, hanya menggunakan perpustakaan atau database khusus, sementara saat ini akses informasi global secara real time dapat diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja. Kemudian aspek interaksi itu pada masa lalu terbatas pada teks atau email, sementara saat ini interaksi melalui teks, suara, gambar, video, bahkan VR dan AR lebih mudah untuk digunakan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu penggunaan. Nah, pada masa lalu ini hanya digunakan untuk bisnis ataupun pendidikan, sementara saat ini internet atau teknologi informasi digunakan dalam semua aspek kehidupan. Baik, beralih ke topik yang selanjutnya yaitu topik yang terakhir mengenai kesimpulan dari manfaat teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, manusia dapat meningkatkan kualitas hidup, mempercepat kemajuan, dan memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks dalam segala bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan sendiri, teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang lebih kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.